Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sama kajian rahimani Allah iyyakum. Kita kembali bersyukur kepada Allah kita bisa hadir di LBB PES ini, Jalan Kawi nomor 47 Kediri. Mudah-mudahan kehadiran kita dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita. Kita baru 2 kali ini ya. Kajian kitab yang baru ini yang diberi judul Takrimul Mar'ati fil Islam, pemuliaan terhadap kaum wanita di dalam ajaran Islam, yang disusun oleh Syekh Muhammad Ibnu Jamil Zino rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih dalam pembahasan bab yang pertama, yaitu Al-Mar'atu Indal Arabi fil Jahiliyah, wanita di sisi orang-orang Arab di masa jahiliyah. Pada kesempatan sore hari ini kita sampai pembahasan yang ketiga, poin yang ketiga, betul ya? Asal itu yang ketiga di halaman berapa itu? Ada halaman yang 5. Halaman 5. Halaman berapa? 6. Mana halamannya? Enggak kelihatan. Oh ya 6, betul. Oh, di atas. Di halaman 6, di atas itu ada halamannya. Baik. Ats-tsalitsu qala rahimahullah wa qad kanatil 'iddatu fil jahiliyyati haulan kamilan. Wa qad, dan sungguh, kanatil 'iddatu, dahulu iddahnya seorang wanita fil jahiliyati, di masa jahiliyah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, adalah haulan, setahun kamilan penuh, setahun sempurna. Jadi dulu iddahnya bukan 3 kali suci atau 3 kali haid apabila cerai hidup ya. Tapi iddahnya adalah 1 tahun sempurna. Bayangkan, wanita harus menahan selama 1 tahun. Kalau laki-laki cerai pagi, siang boleh menikah, nggak ada iddah ya laki-laki. Alhamdulillah. Jadi nggak boleh dimanfaatkan untuk yang tidak baik. Jadi laki-laki tidak ada iddah bagi mereka, karena laki-laki tidak hamil, maka tidak memerlukan iddah. Iddah itu diperlukan untuk memastikan kehamilan. Adakah janin itu dikandung, sehingga bisa ditentukan secara pasti bahwa anak yang dikandung itu adalah anak dari suami sebelumnya.
Kalau wanita pagi cerai kemudian sore boleh menikah, atau pagi ditinggal suaminya sore boleh menikah, maka tidak diketahui nanti bapaknya siapakah bapaknya dari janin itu seandainya dia kemudian beberapa waktu kemudian hamil ya. Apakah bapaknya adalah bapak suami yang terdahulu atau suami yang baru, tidak bisa diketahui. Dulu di masa jahiliyah berapa tahun? 1 tahun penuh. Bayangkan. Di masa Islam berapa? Hanya 3 kali suci atau 3 kali haid. Itu kalau cerainya cerai hidup. Apabila ditinggal mati suaminya 4 bulan 10 hari. Apabila ditinggal mati suaminya dia sedang hamil ya, atau dia dicerai sedang hamil, maka iddahnya sampai melahirkan. Maka iddahnya adalah setahun penuh. Wa kanatil mar'atu, dan dahulu kaum wanita itu tahiddu ala zaujiha, berkabung atas suaminya. Jadi apabila suaminya meninggal dunia, dia tahiddu, berkabung. Berkabung itu apa? Berduka ya, berkabung atas suaminya. Syarra hidadin, dengan seburuk-buruk cara berkabung atau seburuk-buruk berkabung. Betul dalam bahasa kita berkabung ya. Jadi ketika suaminya meninggal, dia berkabung, berduka dengan seburuk-buruk caranya. Wa akbahahu, dan dengan sejelek-jeleknya. Bagaimana itu? Fatal basu syarra malabisiha, maka seorang wanita ketika ditinggal oleh suaminya, dia memakai syarra, seburuk-buruk malabisiha, pakaiannya. Jadi memakai pakaian yang terburuk. Wa taskunu, dan dia tinggal syarral ghurafi, di kamar-kamar yang paling buruk. Nggak boleh kamar yang indah, nggak boleh. Lihat ini di zaman atau masa jahiliyah. Wa tatruku az-zinata, dan dia harus meninggalkan az-zina, perhiasan atau berhias. Wa tatayyubi, memakai harum-haruman. Wa taharati, dan juga bersuci, tidak boleh bersuci. Kalau berkabung maka dia harus demikian. Fala tamussu ma'an, dia tidak boleh menyentuh air. Bayangkan ya, setahun tidak boleh menyentuh air, nggak boleh mandi, nggak boleh keramas ya. Lihat ini jahiliyah, ini jahiliyah bukan Islam ini. Ini Syekh kan ingin membantah bagaimana dahulu jahiliyah memperlakukan kaum wanita, kemudian datang Islam memuliakan kaum wanita. Pertanyaannya, apakah kaum wanita yang sudah dimuliakan, diangkat derajatnya oleh Islam itu ingin kembali ke masa jahiliyah lagi? Ini pertanyaannya. Bagaimana Islam memuliakan mereka? Iya, Bapak sekalian, rahmatullah ta'ala. Taib, wala taqlimu dhufra, dan seorang wanita tidak memotong kuku. Jadi bagaimana setahun nih? Kukunya seberapa itu? Sudah dipotong ya. Kemudian wala tuzilu sya'ra, dan tidak menghilangkan rambut. Jadi bulu keteknya tidak dicabuti setahun. Orang bulu kemaluannya tidak dicukur selama setahun. Gak usah dibahas ini ya. Ini tidak boleh dibahas. Bayangkan ini ya. Ya sudah, jelas bulu ketek setahun gak dicabuti, panjang sekali. Cabut ya. Wala tabdulin nasi, dan seorang wanita, maaf Pak, saya mulai. Dan seorang wanita la tabdu, tidak muncul linnasi, kepada manusia, fi mustami'ihim, fi mustama'ihim, di tempat-tempat pertemuan mereka. Wa idza tahal 'amu, dan apabila telah berakhir 1 tahun masa iddahnya, kharajat, maka seorang wanita di masa jahiliyah keluar bi akbahi mandoril, dengan seburuk-buruk
pemandangan, maksudnya penampilannya buruk sekali. Bayangkan setahun ya, coba dirinci dari depan tadi, setahun pakai pakaian yang buruk, tinggal di kamar yang buruk, kemudian meninggalkan berhias, memakai parfum, kemudian bersuci, tidak bersuci, tidak menyentuh air. Jadi tidak menyentuh air, rambutnya gimbal ini ya. Ya, bayangkan wanita keluar seperti apa ini? Genderuwo. Keluar seperti ya. Coba setahun enggak? Bayangkan ini, bisa dibayangkan ini. Kemudian tidak memotong kuku, tidak menghilangkan rambut yang harus dihilangkan. Kemudian tidak muncul ketika ada pertemuan-pertemuan di hadapan manusia. Kemudian wa antani raihatin, dan dengan sebusuk-busuk baunya busuk sekali. Setahun diperlakukan demikian. Lihat para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Inilah perlakuan orang-orang jahiliyah terhadap kaum wanita. Mereka betul-betul merendahkan serendah-rendahnya kaum wanita. Na'udzubillahi min dzalik. Nanti kalau sudah selesai masa iddahnya, maka dia diwarisi. Kalau dia ditinggal mati oleh suaminya, diwarisi. Dan yang mewarisi adalah anak tertua laki-lakinya dari ibu yang lain, dari istri yang lain. Jadi digauli, naudzubillah min dzalik. Jadi istri bapaknya digauli sendiri oleh anak barunya, anak yang pertamanya. Ini jahiliyah ini, ngeri tak? Ngeri. Kalau anaknya nggak berminat karena mungkin ibunya sudah tua, istri bapaknya sudah tua, dia bisa disuruh ngompreng. Iya, dijual. Kalau tidak ada yang mau jual, dia dijual badannya. Maksudnya apa? Dijadikan budak. Naudzubillah min dzalik. Atau nanti dia disuruh tinggal di kamar sampai mati. Kalau tidak ada yang mau beli, atau tidak ada yang mau memanfaatkan, disuruh tinggal di kamar, nggak boleh keluar dari kamar sampai meninggal dunia. Sedemikian jahatnya mereka orang-orang jahiliyah. Betul-betul wanita nggak ada artinya di masa jahiliyah. Maka Islam ini luar biasa para jemaah, memuliakan wanita. Maka jangan mau mengikuti ajakan-ajakan propaganda orang-orang barat. Ya, orang-orang liberal itu. Gasap saja mereka ya. Ya, antem aja, bener. Ngeri mereka. Mereka menyuruh kaum wanita keluar dari rumahnya untuk dirusak oleh mereka. Mereka menginginkan istri-istri kita, anak-anak perempuan kita, cucu-cucu perempuan kita untuk kehilangan kemuliaannya yang telah Allah muliakan mereka. Ya. Oleh karena itu, kalau ada dai-dai begini, turun dari mimbar, datangi, salah satu datangi. Jangan di depan orang banyak, datangi salah satu. Pak, sampean kalau nggak berhenti lagi, ya toh, saya bisa menghancurkan nama baik Bapak. Berhenti membicarakan perempuan, muliakan mereka, jangan direndahkan mereka. Masa perempuan mau dijadikan budak, ya enggak? Untuk memuas nafsu mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, Rabi'u yang keempat. Kanal Arabu fil jahiliyati, dahulu orang Arab di masa jahiliyah, yukrihuna, mereka memaksa, ima'ahum, budak-budak wanita mereka, ala zina, untuk berzina. Jadi budak-budak mereka itu disuruh menjual diri, nanti uangnya diambil oleh majikannya. Jadi nanti ya ditempatkan di satu rumah, biasanya begitu, dipasangi bendera khusus untuk pelacur. Jadi ada benderanya khusus di zaman jahiliyah itu. Dan orang Arab tahu kalau dipasang bendera ini berarti ini pelacur. Nanti uangnya diambil oleh si majikannya. Na'udzubillah min dzalik. Wa ya'khuduna ujurahum, dan mereka mengambil ujurahum, bayaran-bayaran, ya, bayaran mereka, diambil bayarannya. Jadi setelah disuruh zina, ya toh, diambil bayarannya. Na'udzubillah min dzalik. Hatta nazala qaulullahi ta'ala, hingga turun firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah An-Nur, surat nomor 24 ayat yang ke-33. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tukrihu fatayatikum 'alal bigha, dan janganlah kalian memaksa fatayatikum, pemudi-pemudi kalian, maksudnya budak-budak wanita kalian, 'alal bigha, untuk melakukan perzinaan. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya.
majikan-majikan orang-orang Arab jahiliyah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. In aradna tahassunan, jika mereka budak-budak wanita itu menginginkan penjagaan terhadap diri, litabtahu, kalian paksa untuk zina, untuk kalian mencari aradul hayatid dunya, mencari dari harta-harta benda dunia. Maka yang sekalian rahmat Allah Ta'ala, dikecam di sini dalam ayat ini orang-orang jahiliyah dahulu, mereka memaksa budak-budak perempuan mereka untuk berzina, dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala, diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kelima, al-khamisu, wa kana 'indal arabi fil jahiliyati, dan dahulu di sisi orang-orang Arab di masa jahiliyah ada anwa'un, berbagai macam, minaz zawajil fasidi, berbagai macam perkawinan yang rusak. Perkawinan yang rusak. Alladzi kana yujadu, di mana ini ada inda katsirin, di kebanyakan minas syu'ubi, dari bangsa-bangsa. Jadi bukan hanya orang-orang jahiliyah, perkawinan-perkawinan yang rusak. Saya tidak mengatakan pernikahan lah, kalau pernikahan nggak rusak ya, perkawinan, ya, perkawinan yang rusak. Jadi jangan diartikan pernikahan ya, pernikahan baik, perkawinan rusak. Wala yazalu ba'duhu ilal yaumi, dan sebagiannya masih terus ada ilal yaumi, hingga sekarang ini. Iya, perkawinan rusak ini masih ada hingga sekarang ini. Semenjak jahiliyah sampai sekarang masih dilestarikan oleh mereka. Fil biladi al-hamajiyah, dan itu ada di negeri-negeri al-hamajiyah yang tidak ada aturannya. Jadi negeri-negeri yang tidak mengindahkan aturan-aturan, etika, nggak punya etika, nggak punya aturan. Seperti itu. Jadi sebenarnya mereka itu sedang merendahkan kaum wanita menjadi barang yang ketika manis diambil, ketika hilang manisnya sepah dibuang. Maka Islam ini betul-betul memuliakan kaum wanita dengan pernikahan, bukan dengan perkawinan ya, pernikahan. Al-hamzatu, yang pertama, ini macam-macam perkawinan di masa jahiliyah yang rusak. Faminha, di antara perkawinan tersebut ya, macam-macam perkawinan adalah istirakur rohti, ikut serta dan partisipasinya ar-rohti, sejumlah laki-laki, minar rijali, dari kalangan laki-laki, fidukhuli, untuk masuk alam ro'atin wahidah, menggauli seorang wanita. Jadi wanita satu digauli oleh banyak laki-laki. Rohat itu dari 3 sampai 10. Sebagian ulama mengatakan dari 3 sampai 9. Jadi satu wanita dalam satu waktu digauli 9 orang langsung, seperti pemerkosaan. Jadi seperti pemerkosaan. Bayangkan ya, tidak ada nilainya sama sekali. Nah, wa itawuha, kemudian dan memberi kepada wanita itu haqqal walati, hak anak, talhaquhu, yang dia dikaitkan dengan anak tersebut, biman sya'at, dengan siapa saja laki-laki yang dia kehendaki, minhum, dari laki-laki yang datang atau menggaulinya. Jadi misalnya datang 3 sampai 9 ya, nanti anak ini dikaitkan dengan perempuan ini, dia yang milih bapaknya. Oh, saya suka yang laki-laki yang ini, si A. Oh, saya milih yang B, begitu. Jadi seperti itu. Karena bagaimana bisa diketahui bapaknya? Wong datang dalam waktu yang bersamaan ya, sejam dengan ini, kemudian jam yang berikutnya dengan itu, jam berikutnya dengan itu. Naudzubillah min dzalik. Betul, wanita itu di zaman itu betul-betul direndahkan. Direndahkan. Ini perkawinan yang pertama, cara pertama ya. Cara pertama. Jadi mereka mendapatkan anak dari cara yang haram seperti itu. Al-ba' yang kedua, wa minha, di antara macam-macam perkawinan yang rusak adalah nikahul istibdha'. Pernikahan yang dinamakan dengan al-istibdha'. Apa itu? Wa huwa an ya'khudar rajulu
Yaitu seorang mengambil li zaujihi, untuk pasangannya, antumakkina min nafsiha rajulan muayyanan. Jadi seorang itu mengambil atau menjadikan untuk istrinya, pasangan itu maksudnya istrinya, antumakkina, agar dia memilih min nafsiha, untuk dirinya, rajulan, seorang laki-laki, muayyanan, tertentu, minar ru'asai, dari kalangan pemimpin-pemimpin, al-muttasifina bisyaja'ati, yang memiliki sifat keberanian. Jadi misalnya seorang laki-laki ya, dia punya istri, itu nanti istrinya disuruh ya memilih laki-laki yang berani, supaya laki-laki yang pemberani menggauli istrinya agar nanti punya anak pemberani, begitu. Nauzubillah min dzalik. Jadi kalau ingin punya anak pemberani, istrinya disuruh milih laki-laki, carikan laki-laki yang pemberani, nanti digauli oleh laki-laki itu, berharap nanti lahir dari rahim istrinya seorang anak yang pemberani. Lihat, istri jadikan sebagai apa? Bahan untuk seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Liyakuna laha waladun, agar wanita itu memiliki, pasangannya itu atau istrinya itu memiliki anak mithluhu, semisal dengan ayahnya yang pemberani. Jadi dia mencari laki-laki pemberani, ketua-ketua suku, nanti disuruh ketua suku itu menggauli istrinya sampai bisa hamil dari ketua suku itu, nanti punya anak yang pemberani. Nauzubillah min dzalik. Jadi tidak punya apa? Kecemburuan sama sekali di zaman itu. Jadi istri itu dipinjamkan orang, ya. Seperti misalnya kalau kita ingin dapat anak dari betina babon kita yang bagus, kan kawinkan dengan jago yang bagus, tak? Iya. Ini hewan. Ini hewan. Ya, kita megang babonnya itu, misalnya Pak Dodi punya jago yang bagus, Pak. Jago sampean Bangkok ini asli ya. Ya wes, ini betina saya juga Bangkok asli, tolong dikawinkan. Iya. Atau punya kelinci, biasanya kelinci begitu. Atau punya kambing begitu ya biasanya, atau sapi biasanya. Iya. Ini kan hewan. Ini manusia, jemaah sekalian. Bagaimana seorang tidak cemburu istrinya diperlakukan oleh orang lain demikian itu? Nauzubillah min dzalik. Ini perkawinan jenis kedua ya. Namanya al-istibdha' namanya. Al-jim yang ketiga. Wa minha, di antara macam-macam perkawinan adalah nikahul mut'ati, kawin kontrak. Kawin kontrak. Wa huwal muaqqatu, dan waktunya terbatas. Jadi al-muaqqat ada batasan waktunya. Diberi waktu. Jadi ada yang kawin kontrak itu 1 hari, ada yang cuma beberapa jam, tergantung kesepakatan dalam akad. Iya. Dan tahu kawin kontrak itu akadnya di mana? Di tempat ibadah. Saya tidak mau mengatakan masjid, karena mereka tidak mengatakan masjid, mereka mengatakan Husainiyat, tempat menyembah Husain. Iya. Dan nanti kalau Husainiyat itu cukup, acaranya di situ sekalian. Jadi transaksinya di situ, naudzubillah min dzalik, kemudian langsung dilangsungkan acaranya di situ. Wanitanya sudah ada di situ ya. Jadi imamnya itu sudah punya wanita-wanita yang siap dikawini kontrak ya. Siap di mut'ah. Oh ini. Ada yang muda, ada yang setengah tua, ada yang tua. Biasanya tua nggak begitu laku ya. Yang muda-muda, naudzubillah min dzalik. Bisa 1 jam, bisa 2 jam, bisa sehari, bisa 3 hari, tergantung kemampuan yang mau kawin kontrak. Dan biasanya imam-imamnya itu suka kawin kontrak. Tapi begitu istrinya mau dikawin kontrak orang lain, nggak boleh mesti. Ada seorang ustadz yang dialog dengan orang Syiah. Akhir dialognya adalah orang Syiah itu membanting gagang teleponnya. Jadi guru kita yang mulia ini mengatakan, kalau begitu, kalau memang kawin kontrak boleh, saya mau kawin kontrak sama istri bapak. Langsung dibanting gagang teleponnya. Ternyata dia pasti punya apa, kecemburuan. Tapi wanita lain, aduh, dikontrak. Kalau istri dan anaknya dilarang. Emang begitu. Makanya tidak ada orang Syiah, imamnya Syiah makan tainya sendiri, nggak ada. Siapa yang kolu? Kolu itu apa ya? Yang bukan legal. Siapa yang doyan? Siapa yang
memiliki apa namanya bukan hasrat, berselera inilah. Ya Allah. Tapi anak buahnya suruh makan kotorannya, ditaruh piring. Lihat kalau nggak seperti di YouTube ada. Dimuakan, dibuat apa namanya seperti wudhu, dioles-oles wajahnya semuanya. Mengerikan sekali. Memang hamkok kalau sudah masuk Syiah, pagi itu bodoh, sore itu jadi apa? Tolol. Jadi tolol, tolol. Jadi hamkok, pandir, hilang akalnya. Jadi pagi masih bodoh, sore sudah berubah jadi bahlul. Iya, la ilaha illallah. Maka Allah menghukum mereka ketika mereka menuduh ibunda kita berzina, dihukum setiap tahun mereka mencambuk diri mereka. Ini hukuman dari Allah. Cambukan orang yang menuduh berzina berapa? 8 kali, 10 kali cambukan. Ini lebih dari ratusan kali darah-darah. Hukuman dari Allah. Ada yang mati. Bahkan yang terakhir ini mereka itu bukan pakai cambuk, pakai senapan atau pistol. Duor mati, ada yang mati. Ada yang kena kemaluan, duor. Seterusnya. Jadi semakin gila saja, semakin hari semakin apa? Gila. Baca kitabnya para ulama, tidaklah orang masuk Syiah pagi hari kecuali sore hari sudah hilang akalnya. Sudah hilang akalnya. Makanya imamnya itu belum hilang akalnya memang. Makanya nggak mau mereka melakukan hal-hal seperti itu. Memang belum hilang apa? Akalnya. Baik. Naudzubillah min dzalik. Wa qad istaqarra amru syari'ati. Wa qad dan sungguh istaqarra telah tetap amru syari'ati, perkaranya syariat Islam, ala tahrimihi, atas diharamkannya kawin kontrak, nikah mut'ah, wa yubihuhu, dan yang memperbolehkannya atau menghalalkannya adalah firaqus syi'atil imamiyati, kelompok-kelompok sesat Syiah Imamiyah. Ini yang memperbolehkannya. Ini ada ini di beberapa daerah di negeri kita. Naudzubillah min dzalik, gadis-gadisnya diperlakukan demikian. Dia datang seperti pelancong. Orang menyangka dia orang Saudi, memang orang Saudi, tapi bukan Sunni Syi'i. Membawa duit rial. Dasarnya gadis-gadis kita banyak yang tidak mengerti pendidikan agama, tidak ngaji tauhid dan akidah, tidak menjaga diri sudah. Kemudian orang tuanya juga lihat uang rial langsung matanya berubah. Ya. Hijau atau biru? Rial yang 500 itu biru, biru. Jadi biru matanya karena lihat rial. 500 rial kali 4.000 itu sudah 2 juta. Lah kalau segebuk ini berapa ini? Ratusan juta. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Allah mahdihim fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada mereka, sesungguhnya mereka orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Ad-dalu yang keempat, wa minha, di antara macam-macam perkawinan yang rusak, nikahus syighari, nikah asyighar, pakai syin bukan shad. Wa huwa, yaitu an yuzawwijar rajulum ra'atan, seorang laki-laki menikahkan seorang perempuan, bintahu, bisa anak perempuannya sendiri, au ukhtahu, atau saudari perempuannya dia, kakaknya atau adiknya perempuan, au man hiya tahta wilayatihi, atau siapa saja perempuan yang berada di bawah perwalian dia. Yang penting dia walinya ya, seperti keponakan dia dan seterusnya. Ala an yuzawwijahu ukhra bi ghairi mahrin, agar dia bisa menikahkan laki-laki lain dengan perempuan lain tanpa mahar. Jadi agar bisa menikah tanpa mahar. Dan mahar itu adalah sodaqu kulli wahidatin. Disebutkan di sini maharnya masing-masing dari wanita itu adalah bud'ul ukhra, yaitu kemaluan yang lainnya. Jadi tidak ada mahar. Bagaimana itu? Sebagian ulama menjelaskan tentang nikah ini secara, atau kawin ini secara singkat, yaitu ini tidak ada di kitab antum, an yuzawwija ar-rajulu
akhar qaribatahu, seorang laki-laki menikahkan wanita-wanita yang di bawah perwaliannya, rajulan akhara, dengan laki-laki lain, ala an yuzawwija hadzal akharu qaribatahu, agar laki-laki yang dia nikahkan dengan wanita yang di bawah perwaliannya ini menikahkan juga dengan wanita yang di bawah perwalian mereka dia. Jadi tukar. Jadi misalnya si A ini punya wanita yang di bawah perwaliannya, misalnya anaknya atau saudarinya atau siapa, si B juga punya. Nanti tukar supaya dinikah itu tanpa adanya apa? Mahar. Ini namanya nikah asyghar. Masih ada di beberapa kaum melakukan hal itu. Bi ghairi mahrin minhuma, tanpa adanya mahar dari kedua laki-laki tadi. Jadi yang pertama si A menikahi saudari atau anaknya si B tanpa mahar, si B juga begitu, menikahi dari perempuan yang ada di bawah perwaliannya si A tanpa mahar juga. Ini masih ada hal-hal yang demikian ini. Tidak boleh seperti ini. Wa hadzani nau'ani, dan dua jenis ini mabniyani, dibangun keduanya ala qaidati tibaril mar'ati milkan, dibangun di atas kaidah bahwa wanita itu dianggap sebagai milik, jadi barang milik, lirrajuli, bagi seorang laki-laki. Jadi sebagai barang milik bagi seorang laki-laki, yatasarrafu fiha, yang dia bertindak terhadap wanita tersebut, kama yatasarrafu fi amwalihi, sebagaimana dia bertindak terhadap harta bendanya, wa bahaimihi, dan hewan-hewan ternaknya, sebagaimana dia memperlakukan harta dan memperlakukan hewan-hewan ternak. Jadi wanita yang di bawah perwaliannya dibuat begitu. Nauzubillah min dzalik. Nah, kemudian beliau mengatakan wala yazalani, dan keduanya terus mewujudaini, terus ada, inda ba'di syu'ubi, di sebagian bangsa-bangsa, al-hamajiyati, yang tidak punya aturan. Jadi bangsa-bangsa yang tidak memiliki aturan, kal Ghajar, seperti bangsa Ghajar. Jadi bangsa yang tidak memiliki aturan sama sekali. Wa ammal murtakuna minal Arab, adapun orang-orang Arab yang mulai berkembang atau mengalami perkembangan, ka Quraisy, seperti bangsa Quraisy, fakana nikahuhum, maka dahulu pernikahan mereka, huwallazi alaihil muslimuna al-yawma, maka itulah nikah yang tetap di atasnya kaum muslimin sampai hari ini. Jadi nikah yang diamalkan oleh kaum muslimin sampai hari ini. Ini kaum Quraisy. Quraisy berbeda dengan yang lain. Ini bangsa Arab jahiliyah itu berbeda-beda. Oleh karena Quraisy itu mulia mereka. Jadi mereka itu masih menjaga kehormatan. Quraisy nasabnya mulia dan terjaga. Dan ini kenapa dijaga? Dijaga Allah supaya nanti Nabi tidak dianggap dari anak-anak hasil demikian, ya kan? Seperti Rasulullah, kenapa dikehendaki Allah ummi, tidak baca tidak tulis, supaya tidak ada orang yang bisa menusuk Nabi, menikam Nabi, menjelek-jelekan Nabi, menuduh Nabi bahwa Quran itu karangan Muhammad, karena beliau seorang penyair atau ahli menulis. Sama dengan ini, ketika Allah menjaga bangsa Arab, yaitu khususnya Quraisy, dari pernikahan atau perkawinan semacam ini, agar terjaga nasabnya Nabi, ya, agar terjaga nasabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga pernikahan bangsa Quraisy ini sama dengan pernikahan yang sekarang ini ada, ya, minal khitbati, dimulai dari al-khitbah, melamar atau meminang, ya, wal mahri, mahar. Bahkan kemarin kisahnya, siapa yang ikut pengajian di Al-Falah, atau di sini juga saya ingatkan kemarin, ya, bahwa Abu Thalib itu yang menjadi, ya, yang menjadi penceramah pada khutbah nikahnya Rasulullah SAW dengan Khadijah. Jadi khutbah nikah siapa? Abu Thalib. Ada khutbah nikahnya, ya kan? Jadi hampir sama dengan pernikahan yang ada sekarang ini. Kemudian wal aqdi, ada akadnya, wa huwa alladhi aqarrahu al-Islam, dan inilah yang ditetapkan oleh Islam. Ma'ibtali, namun disertai dengan membatalkan ba'dil adatil zalimati, sebagian adat-adat, tradisi-tradisi al-zalimati, yang mendolimi linisai kaum wanita. Ada yang mendolimi juga, dibatalkan oleh Islam. Tapi yang benar seperti melamar atau meminang, mahar, akad, kemudian khutbah nikah tetap diadakan sampai sekarang ini.
Baik. Kemudian fihi, di dalamnya minal istibdadin fi tazwijihinna kurha, itu menjauhkan ya, menjauhkan fi tazwijihinna, di dalam menikahkan mereka, kurha, dalam keadaan terpaksa. Jadi nggak boleh wanita itu dipaksa menikah. Ini yang dijauhkan. Ini yang tidak diamalkan oleh Islam. Ini tidak diamalkan. Adapun yang lainnya bagus, seperti melamar, ya, meminang, apalagi tadi memberi mahar, kemudian akad. Ini nggak disampaikan di sini oleh Syekh. Dalam kemarin yang penjelasan saya tentang khutbah nikah, Abu Thalib menjadi ya pengkhutbahnya ketika pernikahan Rasulullah SAW. Ini bagus. Kemudian mereka ketika pernikahan itu membawa bawaan-bawaan. Jadi kalau ada yang menikah, itu orang yang datang itu membawa bawaan-bawaan. Seperti kita dulu kado ya. Itu seperti itu. Dibawa makanan, dibawa, nanti dimakan bareng-bareng ketika selesai akad. Tidak ada masalah. Tapi menikahkan perempuan dalam keadaan terpaksa tidak boleh, ya enggak? Oleh karena itu, kalau gadis, bagaimana ridhonya gadis dengan diamnya, ya enggak? Jadi gadis ini mau enggak dinikahkan diam? Dulu tidak, dipaksa. Au adolahunna, atau yang menolak mereka, ai mana'ahunna minaz zawaji, atau menolak mereka dari pernikahan. Dari dulu orang Arab semaunya sendiri. Walaupun gadis ini sudah mau, kalau mereka menolak adol, ya sudah gak jadi pernikahan. Oleh karena dalam Islam, apabila walinya menolak, sedangkan ini sudah mau, bisa wanita ini mengajukan agar hakim menjadi wali hakim. Sebab ada wali itu susah, sudah berapa laki-laki ditolak tuh, gak jadi. Ya bener. Akhirnya wanitanya sampai sekarang belum menikah. Ada itu, saya tahu sendiri. Bahkan adiknya yang laki-laki juga begitu. Setiap datang gadis mau dikenalkan mau menikah nggak disetujui. Orang tuanya begitu. Tapi sayangnya ini keluarganya nggak ngerti agama, harusnya dilaporkan ke pihak KUA atau pengadilan. Nanti dipanggil. Kalau nggak mau, nanti yang menikahkan pihak pengadilan. Jadi hukumah yang menikahkan, pemerintah yang menikah. Dan sah pernikahannya nanti. Karena seperti ini, wali ini seperti ini ada memang. Ya, jadi yang masih memiliki pemikiran-pemikiran feodal seperti ini. Ya, feodal, saya katakan feodal. Jadi kalau tidak sempurna yang datang itu nggak bakal dinikahkan. Akhirnya yang meninggal belum nikah, ada itu. Kakaknya sampai menjadi perawan tua belum menikah. Iya, ada yang sampai tua meninggal juga belum nikah, perempuan. Ada, saya tahu sendiri. Bagaimana keluarganya ini menolak, setiap datang laki-laki mau melamar, tolak. Setiap datang laki-laki, tolak. Yang ini misalnya bukan PNS, yang ini katanya kurang ganteng, yang ini katanya agamanya kurang baik. Pokoknya semua laki-laki gak ada yang bener. Gak tahu persyaratannya apa, standarnya yang dibuat standar apa, gak tahu ini. Mungkin dibawakan jimat Jepang ya. Barang sisi di rumah. Bawakan Fortuner insya Allah. Innalhamdulillah langsung ya. Au akala muhurahunna, atau wali memakan mahar-mahar mereka kaum wanita. Jadi dulu itu wali-wali itu memakan maharnya anak-anaknya, dimakan, diambil. Padahal mahar itu haknya wanita yang dinikahi, bukan hak bapaknya, bukan. Bapaknya tidak berhak. Kalau anak perempuannya tidak memberi kepada bapaknya, bapaknya tidak boleh menuntut. Karena mahar itu haknya wanita yang dinikahi. Ila ghairi dzalika, dan lain sebagainya. Yaqulu Amirul Mukminin, berkata Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang beriman, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kunna fil jahiliyati, kami dahulu ketika masa jahiliyah, la na'uddun nisaa syai'an, kami tidak menganggap kaum wanita itu syai'an, sedikit pun punya harga. Jadi Umar ini ngaku dulu ketika di masa jahiliyah kami tidak menganggap kaum wanita seperti nggak ada apa-apa, begitu. Falamma ja'al Islamu, maka ketika datang agama Islam, wadzakarahunallahu rabb, wadzakarahunallah, dan Allah menyebut-nyebut mereka kaum wanita, ra'aina, maka kami memandang, lahunna, bahwasanya mereka kaum wanita memiliki, bidzalika, dengan sebab itu, alina, atas kami, haqqoha. Baru tahu setelah datang Islam bahwa wanita itu punya hak juga. Dulu nggak dianggap wanita itu, tidak dianggap di zaman jahiliyah. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Undur kitab al-mar'ati
lihatlah kitab Al-Mar'ah Baina Takrimil Islam, antara pemuliaan Islam wa ihanatil jahiliyah, dan penghinaannya kaum jahiliyah terhadap wanita. Jadi kalau kita ingin membandingkan, baca kitab yang lebih tebal ini, itu Al-Mar'ah, wanita, Baina Takrimil Islam, antara pemuliaan Islam terhadap kaum wanita, ya, kepada wanita, wa ihanatil jahiliyah, dan penghinaan orang-orang jahiliyah dahulu. Kemudian beliau berkata, bab berikutnya ini kasih angka, ini adalah bab yang kedua, ya, yang kedua ini. Dikasih angka 2 ya, supaya nanti enak kita. Sampai bab berapa nanti enak. Di situ tidak ada, tapi kita kasih angka sendiri. Bab yang kedua sekarang, wa'dul banati fil jahiliyah, menguburkan hidup-hidup al-banati, anak-anak perempuan, fil jahiliyah, di masa jahiliyah. Jadi wa'dul banat adalah mengubur hidup-hidup kaum wanita fil jahiliyah, di masa jahiliyah. Dikubur hidup-hidup, tega mereka. Disebutkan di sini, kanal Arabu, dahulu orang-orang Arab, fil jahiliyah, di masa jahiliyah, yakrahuna, tidak menyukai, mereka membenci al-banati, anak-anak perempuan, dibenci. Jadi anak-anak perempuan itu dibenci oleh yakrahuna al-banata, mereka membenci anak-anak perempuan. Wa yadfinunahunna, dan mereka menguburkan anak-anak perempuan fit turabi, di tanah, ahyaan, dalam keadaan hidup. Jadi dikubur hidup, bukan dibunuh dulu baru dikubur, enggak. Dikubur hidup-hidup. Khasyatul ari, karena takut al-ari, aib. Jadi mereka takut kalau punya anak perempuan itu dapat aib. Jadi merasa celaka dan malu mereka kalau punya anak perempuan. Waqad ankaral Islamu hadhil adata, dan sungguh Islam telah mengingkari tradisi ini, tradisi mengubur anak perempuan hidup. Wa sawwarahal Qur'anu, dan Quran menggambarkannya fi absya'i suratin, di dalam seburuk-buruk gambaran, di mana orang-orang jahiliyah dahulu mengubur hidup-hidup anak-anak perempuannya. Faqala 'anil arabi fil jahiliyati, Allah berfirman tentang orang-orang Arab di masa jahiliyah dalam surah An-Nahl ayat 59. An-Nahl itu surat nomor berapa? Surat nomor 16. Allah berfirman, wa idza busyira ahaduhum bil untha, wa idza, dan apabila busyira, diberi kabar gembira, ahaduhum, salah seorang di antara mereka orang-orang Arab jahiliyah, bil untha, dengan lahirnya anak perempuan, dhalla wajhuhu, maka jadilah wajahnya muswadda, menghitam, wa huwa kadhib, dalam keadaan dia kadhib, menahan amarah. Jadi wajahnya menghitam, menahan amarah. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih, yatawara, dia berusaha menyembunyikan, minal qaumi, dari kaum dan dari masyarakatnya, maksudnya min su'i, dari buruknya, ma busyira bihi, apa saja yang diberi kabar gembira tentangnya. Jadi apa yang telah diberikan kabar gembira itu tentangnya. Jadi pada kabar gembira lahirnya anak, tapi begitu anak perempuan berusaha disembunyikan kalau yang lahir itu anak perempuan. Ayumsikuhu ala hunin, apakah dia tetap menahannya, maksudnya memeliharanya, ala hunin, di atas kehinaan, terhina dengan memelihara anak perempuan, am yadussuhu fit turab, atau dia menguburkannya fit turab, di tanah. Jadi kalau dipelihara mereka merasa terhina memelihara itu. Kalau tidak, mereka langsung menguburkannya di tanah. Ala sa'a ma yahkumun, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan, mereka hukumkan, mereka tetapkan. Jadi buruk sekali ketetapan mereka. Jadi kalaupun mereka tetap memeliharanya, mereka menanggung malu. Kalau tidak, mereka menguburnya hidup-hidup. Waqad balaghallahu subhanahu wa ta'ala fil inkari, bahkan Allah melebihkan di dalam mengingkarinya, alaihim, atas mereka, fi dafnil banati, di dalam menguburkan anak-anak perempuan. Faqala, Allah berfirman dalam surah At-Takwir, surah nomor 81 ayat yang ke-9, wa idzal mau'udatu su'ilat, dan apabila al-mau'udatu, anak perempuan yang dikuburkan itu, su'ilat, ditanya nanti pada hari kiamat. Tapi ini ya, ditanya nanti pada hari kiamat, bi ayyi dzambin qutilat, disebabkan dosa apakah engkau wahai anak perempuan, qutilat, engkau dibunuh, disebabkan apa dia dibunuh, ditanya oleh Allah. Jadi nanti pada hari kiamat
Anak-anak perempuan yang dibunuh itu ditanya oleh Allah, disebabkan dosa apa? Maksudnya nggak ada dosa kan mereka, nggak punya dosa. Kenapa dibunuh? Ini adalah gambaran masyarakat jahiliyah terhadap kaum wanita. Alhamdulillah kita ini oleh Allah diberi hidayah Islam ya, diberi hidayah Islam sehingga kita bisa memuliakan kaum wanita. Kemudian bab berikutnya yang ketiga sekarang. Bab yang ketiga kasih angka takrimul mar'ati fil Islam, pemuliaan wanita di dalam Islam. Al-awwalu yang pertama, lam ya'tabiril Islamul mar'ata makruhatan. Al-Islam ya, lam ya'tabiril Islam. Islam tidak menganggap al-mar'ata seorang wanita itu makruhatan sebagai makhluk yang dibenci, tidak pernah. Islam tidak pernah membenci wanita. Au mahanatan atau makhluk yang dihinakan, yang terhinakan, tidak pernah. Kama kanat fil jahiliyati, sebagaimana dahulu wanita itu fil jahiliyati, di masa jahiliyah. Walakinnahu, akan tetapi Islam qarrara haqiqatan, menetapkan secara hakikatnya ya, tuzilu hadzal hawana, yaitu menghilangkan kehinaan ini anha, dari kaum wanita atau dari wanita. Wahia, yaitu annal mar'ata, bahwasanya wanita itu adalah qasimatur rajuli, wanita itu adalah partnernya seorang laki-laki. Partner. Wanita itu partner, bukan apa? Bukan lebih rendah kedudukannya, partner. Oleh karena itu, lihat nanti ya, sedikit sekali perbedaan dalam syariat Allah tentang ibadah antara laki-laki dengan perempuan, sedikit sekali perbedaannya. Karena memang partner. Ibaratnya wanita ini adalah bagian dari laki-laki. Qasimah itu sebagai bagian, partner kita. Iya, tidak boleh kita merendahkan para jemaah. Tidak boleh seorang suami walaupun dia punya jabatan, kemudian istri nggak pernah didengar pendapatnya, nggak pernah dimintai pendapatnya, tidak boleh. Namanya partner gimana, ya kan? Tidak boleh demikian, kita perlakukan wanita dengan menghinakannya, tidak boleh. Ya. Laha ma lahu minal huquq. Laha, wanita itu memiliki ma, apa saja lahu yang dimiliki oleh laki-laki minal huquq, dari hak-hak. Kalau laki-laki punya hak, wanita juga punya hak. Itu maksudnya. Wa 'alaiha, dan wajib atasnya aidon juga minal wajibati, dari kewajiban-kewajiban. Ma yulaimu, apa yang sesuai takwinaha, dengan penciptaannya, wa fitratiha, dan sesuai dengan fitrahnya. Jadi kewajiban wanita itu sesuai dengan penciptaannya dia. Bagaimana Allah ciptakan dia, ya? Dan bagaimana Allah fitrahkan dia di atas fitrahnya. Sesuai para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Makanya gak cocok, gak pantas wanita itu jadi kuliah, gak pantas. Kalau seandainya seorang ibu, seorang wanita tidak punya suami, dia harus menghidupi anak-anaknya. Seorang ibu yang janda menghidupi anaknya, dia tidak boleh bekerja seperti itu. Cari pekerjaan yang pantas. Misalnya dari tukang setrika, cuci baju, tukang masak, gak apa-apa. Merawat anak, baby mother. Ya. Sister kan masih muda. Ini sudah mbok ya. Baby mbok ya. Baby sister kan ya, kan sudah tuh masih muda itu ya. Ya, enggak apa-apa. Misalnya kita datangi kayak Halimah. Jadi Halimah As-Sa'diyah datang ke Mekah untuk mencari anak yang mau disusui. Datang cari orang ke pengajian ini, kira-kira siapa yang bawa apa yang misalnya butuh tadi baby mother tadi ya. Seperti itu ya. Gak apa-apa. Yang butuh pekerjaan, tidak ada laki-laki yang mengayomi, tidak ada laki-laki yang menjamin kehidupannya, ya boleh kerja. Tapi jangan nguli atau becak. Ya. Lu ada lo ini di kota-kota besar ya. Iya. Gojek boleh, asalnya digonceng perempuan sesama perempuan. Tidak boleh lawan jenis. Atau anak-anak laki-laki yang kecil-kecil boleh ya. Antarkan sekolah anak-anak kecil. Nah, kemudian para jemaah, wa 'ala rajuli, dan atas laki-laki, bima ikhtassa bihi, dengan apa yang Allah, dengan apa yang terkhususkan padanya, minar rujulati, dari kejantanan. Laki-laki itu oleh Allah diberi kejantanan, kelaki-lakian ini. Kelaki-lakian. Wa quwwatil jildi, dan kulitnya itu kuat, badannya kuat. Quwwatil jildi itu badannya kuat. Ya. Wa bastatil yadi, dan
kekuasaannya itu lebih luas. Bastoh itu luas, al-yad kekuasaannya, tangannya lebih bisa berbuat. Wattisa'il hilati, dan longgarnya al-hilah, ya, kemampuannya. Laki-laki itu lebih banyak kemampuannya dibandingkan perempuan. Was-sabri, dan sabarnya laki-laki ala ta'abi wal makarihi, atas kepayahan, kelelahan, wal makari, dan hal-hal yang dibenci. Laki-laki lebih bisa sabar. An yali ri'asataha, agar laki-laki mengurusi ri'asataha, urusannya kaum wanita atau wanita. Fahuwa bidzalika, maka dia dengan itu semuanya menjadi waliyuha, walinya wanita. Yahutuha, menjaga wanita itu. Wa yadudu anha, membelanya, ya, melindunginya. Bidamihi, dengan darahnya laki-laki itu. Wa yunfiqu 'alaiha, dan menginfaki atas wanita itu min kasbi yadihi, dari pekerjaan tangannya. Memang laki-laki diciptakan oleh Allah demikian. Dan yang kedua, wa min madhahiri takrimil mar'ati fil islami, di antara fenomena-fenomena pemuliaan wanita dalam Islam, ya, an sawwaha birrajuli, Allah menyamakan wanita dengan laki-laki fi ahliyatil wujubi wal ada, dalam masalah keahlian dalam menunaikan kewajiban dan menunaikan tugas-tugasnya, sama, diberi keahlian. Lihat ya, laki-laki suruh sholat 5 waktu, perempuan juga, dan diberi kemampuan yang sama oleh Allah untuk bisa menjalankan sholat 5 waktu itu. Puasa pun demikian, ya. Kemudian wa athbatalaha, dan Allah tetapkan untuknya haqqaha, atau Islam tetapkan untuknya haknya wanita fit tasarrufi, di dalam dia bertindak atau berbuat. Kemudian wa mubasyarati, ya, wa mubasyarati jami'il huquqi, dan untuk langsung mendapatkan seluruh hak-haknya. Kahakil bayi, seperti hak menjual, wanita boleh, ya, hak al-bai, menjual. Boleh nggak wanita menjual? Boleh. Dia punya barang, dia boleh menjual, ya. Atau dia punya toko, dia boleh menjual. Tidak hanya laki-laki yang boleh, perempuan juga boleh. Wa haqqi syira'i, dan hak membeli. Boleh nggak perempuan membeli? Membeli mobil, boleh kalau dia punya duit, ya. Boleh, tidak ada masalah. Membeli motor. Wa haqqil daini, dan hak untuk berhutang. Wanita boleh nggak berhutang? Boleh, sama dengan laki-laki, boleh. Wa haqqit tamalluki, hak memiliki, boleh nggak? Boleh semuanya. Wa ghairiha, dan lain sebagainya. Jadi wanita boleh melakukan itu semuanya, sama dengan laki-laki, dan diberi kecakapan yang sama, keahlian itu kecakapan yang sama. Di wanita kadang-kadang lebih cakap daripada laki-laki, ya. Iya. Ibu-ibu itu kalau membeli lebih cakap daripada bapak-bapak. Bapak-bapak pokoknya langsung jugiti aja, ibu-ibu lebih cakap itu. Harga 50.000 bisa turun jadi 30.000. Lawan ibu-ibu, ya, lebih cakap itu. Lebih pintar, ya. Baik. Asal itu yang ketiga. Waqad karramal Islamul mar'ata, dan sungguh Islam telah memuliakan wanita. Wadzalika hinama, dan itu ketika akhbarallahu taala, Allah mengkhabarkan fil Qur'ani, dalam Al-Qur'an, bi anallaha khalaqana, sesungguhnya Allah menciptakan kita min dzakarin wa untha, dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'ala, dan Allah jadikan mizan at-tafaduli, ya, sebagai ukuran, mizan, timbangan at-tafaduli, ya, keutamaan antara laki-laki dan perempuan itu. Apa yang dijadikan timbangan? Al-amal as-sholihah, amal soleh. Bukan masalah kuatnya badannya, tidak, atau misalnya bukan masalah ilmunya juga tidak, tapi yang dijadikan timbangan untuk mengukur at-tafadul, yang keutamaan di antara mereka adalah al-amal as-sholihah wa taqwa, dan ketakwaan. Faqala azza min qailin, Allah berfirman, azza yang maha perkasa, min qailin, zat yang maha berfirman, ya ayuhan nasu, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum min dzakarin aw untha, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, sungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Yaitu siapa? Dari Adam dan Hawa. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, kemudian kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, lita'arafu, untuk kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sungguhnya yang paling mulia, yang termulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Siapa yang paling bertakwa di antara kalian? Innallaha alimun khabir, sungguhnya Allah zat yang maha mengetahui lagi maha teliti. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-13.
Jadi ukuran ya tafadul kemuliaan di sisi Allah, siapa yang lebih mulia di antara hamba-hambanya bukan laki-laki atau perempuan yang tidak, tapi takwanya. Di sini Allah tidak mengatakan laki-laki yang paling mulia, tidak. Bisa jadi laki-laki lebih hina dibandingkan perempuan kalau ketakwaannya di bawah mereka. Ar-Rabi' yang keempat, wa min madahiri takrimil mar'ati fil islami, di antara fenomena-fenomena pemuliaan terhadap kaum wanita dalam Islam adalah al-ihtimamu bi ta'limiha. Islam perhatian dengan pengajaran terhadap wanita. An Abi Sa'id al-Khudri, dari Abu Sa'id al-Khudri, qalatin nisa'u, kaum wanita mengatakan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ghalabana 'alaika rijalu." Telah mengalahkan kami atas dirimu wahai Nabi Muhammad ar-rijalu, kaum laki-laki. Maksudnya laki-laki itu banyak meminta ilmu darimu dan sering duduk bersamamu, tapi kami kalah, begitu. Faj'al lana, jadikanlah untuk kami yauman, satu hari saja, min nafsik, dari dirimu ya Rasulullah. Maksudnya Rasulullah suruh milihkan satu hari, nanti Rasulullah menemui mereka, mengajari mereka. Ya di sini para ibu diajari bagus pada hari-hari belajar. Fawa'adahunna, maka Rasulullah menjanjikan pada mereka yauman, satu hari. Laqiyahunna fihi, Nabi menemui mereka di hari tersebut. Fawa'adahunna, kemudian beliau memberikan nasihat kepada mereka di hari itu. Wa amarahunna, dan beliau menyuruh mereka, kaum wanita. Dan hari itu ada yang mengatakan para ulama hari Kamis. Jadi Rasulullah memilih hari Kamis. Tidak harus Kamis ya. Yang penting ada satu hari di mana pengajian itu khusus kaum wanita. Baik. Ini sebenarnya sudah ini. Ini adalah pengajian untuk wanita ini sebenarnya. Tapi yang hadir malah mau brengos-brengos. Ya, enggak apa-apa. Ya memang harus tahu kan, panjenengan punya istri, punya putri, anak perempuan, punya cucu perempuan, harus tahu. Sampai tumpah-tumpah. Iya, masya Allah. Ibu-ibu full ya. Masya Allah, masya Allah, masya Allah. Mudah-mudahan nanti belakang ini bisa full ya. Ya, masya Allah ya. Masya Allah. Nikmat. Kalau kaum wanita sudah rajin mencari ilmu, saya bangga. Tapi kalau kaum wanita rajin demo, aduh, ini musibah. Kalau wanita rajinnya demo. Kalau rajinnya mencari ilmu, masya Allah, bangga kita. Masya Allah. Itulah kemuliaan wanita. Fakana mimma qala lahunna, maka diantara yang Nabi sabdakan lahunna kepada mereka, ya. Fakana, maka adalah mimma, diantara apa qala yang Nabi sabdakan lahunna kepada mereka. Apa Nabi sabdakan? Ma minkunna imra'atun, tidaklah ada di antara kalian seorang wanita, kata Nabi, tuqaddimu thalathatan min waladiha, dia persembahkan untuk Allah thalathatan, 3 min waladiha, dari anaknya. Maksudnya anaknya meninggal dunia, dia ikhlas. Itu maksudnya mempersembahkan, kata para ulama. Jadi ketika Allah kehendaki putranya satu persatu sampai 3 orang wafat, dia ikhlas, dia persembahkan untuk Allah, maka illa, kecuali kana laha, maka dia wanita itu akan memiliki hijaban, penghalang minan nari, dari neraka. Dihijabi oleh Allah, dihalangi dari neraka, tidak akan disiksa di neraka asal dia meninggalnya beriman. Faqalat imra'atun, maka berkatalah seorang wanita, wathnain, bagaimana kalau 2 ya Rasulullah yang meninggal di antara anak kami? Faqala, maka Nabi mengatakan wathnain, 2 juga. Makna tuqaddimu, makna tuqaddimu adalah tahtasibu, dia berharap pahala, wa tardo, dan dia ridho bi mauti auladiha, dengan wafatnya anaknya. Seakan-akan dia mempersembahkannya untuk Allah, karena dia berharap pahala dan dia ridho, sudah. Itu memang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Al-khamisu, yang terakhir, wa min madahiri takrimillahi lil mar'ati, di antara fenomena-fenomena, ya, apa-apa yang tampak, madahir itu apa-apa yang tampak dari pemuliaan Allah terhadap kaum wanita, andakaroha, di mana Allah menyebutkan wanita bijanibi rajuli, di samping laki-laki langsung, sebutkan langsung. Sebutkan laki-laki, sebutkan wanita, ya. Qala Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 35, innal muslimina wal muslimati, perhatikan, sesungguhnya orang-orang muslim laki-laki dan muslimah, kaum muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, orang-orang beriman laki-laki dan orang-orang beriman perempuan, wal qanitina wal qanitat, laki-laki yang taat dan wanita-wanita yang taat. Kemudian was-shadiqina was-shadiqat, laki-laki yang jujur dan wanita-wanita yang jujur. Was-sabirina was-sabirat, wanita laki-laki yang sabar dan wanita-wanita yang sabar. Wal khashiina wal khashiat, laki-laki yang khusyuk dan wanita-wanita yang khusyuk.
wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, laki-laki yang banyak bersedekah dan wanita-wanita yang rajin bersedekah. Was-shaimina was-shaimat, laki-laki yang banyak berpuasa dan wanita-wanita yang berpuasa. Wal hafidhina furujahum wal hafidhat, laki-laki yang menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Wal hafidhat, demikian juga wanita-wanita yang menjaga, maksudnya kemaluan-kemaluan mereka. Wadzakirina Allah katsira wadzakira, laki-laki yang berzikir Allah, mengingat Allah, katsira dengan banyak, wadzakirat, demikian juga wanita-wanita yang banyak mengingat atau berzikir. A'adallahu lahum, Allah persiapkan untuk mereka semuanya, laki-laki maupun perempuan tadi, maghfiratan wa ajran 'azima, ampunan dan pahala yang besar. Sama ya, digandengkan langsung oleh Allah Ta'ala. Disebutkan di samping laki-laki langsung, menunjukkan Allah tidak merendahkan sama sekali. Bahkan disejajarkan dengan laki-laki. Ya. Tapi memang dalam urusan pemerintahan yang disuruh menjadi pemimpin adalah laki-laki. Di rumah tangga, selama laki-laki masih hidup atau ada di rumah, maka pemimpinnya adalah laki-laki. Itu adalah keadilan, karena memang yang sanggup memimpin adalah laki-laki. Demikian dapat sekalian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.